siapapun yang datang bebas mau ngambil berapa banyak pun airnya boleh. Iya, saya tunggu. Oh. 5 perahu, saya tunggu 5 perahu. Oh. Jadi ditunggu sampai mereka selesai semua. Sampai selesai. Hari masih pagi. Aktivitas di Pelabuhan Seleko, Cilacap, Jawa Tengah sudah mulai sibuk. Beragam jenis angkutan perairan, besar dan kecil, terparkir rapat di bibir dermaga. Hiruk-pikuk nelayan membongkar ikan hasil melaut semalam pun turut menyertai pagi yang sibuk ini. Dari dermaga inilah kami akan menuju Kampung Laut, sebuah kampung yang letaknya di perairan Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah. Satu persatu warga yang ingin menyeberang mulai berdatangan, lengkap dengan barang-barang bawaan mereka. Masing-masing memilih kapal sesuai dengan tujuannya. Setiap penumpang dikenakan ongkos Rp7.000 sekali jalan. Sementara untuk barang berukuran besar dikenakan tarif tersendiri. Compreng kayu ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kampung Laut. Tak hanya untuk mengangkut penumpang, tetapi juga barang-barang kebutuhan pokok warga yang tak kadang jumlahnya yang sangat banyak. Bahkan mengangkut kendaraan bermotor pun bukan masalah. Meski jauh dari kata nyaman dan minim perangkat keselamatan, tetapi inilah bagi mereka. Selain melewati laut, jalur darat sebenarnya pernah dibuka. Hanya saja kurang mendapatkan perhatian pemerintah hingga kondisinya buruk untuk dilalui. Desa Klaces, Desa Panikel, dan Desa Ujung Gagak. Tak bisa dipungkiri jika persoalan keterbatasan akses masih mendera warga Kampung Laut hingga kini. Dalam sehari, Compreng hanya berangkat 3 kali. Tak ayal, warga harus pandai-pandai mengatur waktu jadwal Compreng untuk bisa pulang dan pergi dari Kampung Laut. Compreng melaju membelah selat sempit yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Nusa Kambangan ini. Soal kecepatan menjadi nomor kesekian. Bagi warga yang terpenting hanya satu: sampai di tujuan. Perahu kayu ini jelas sederhana. Lembaran terpal dibagi sebagai penutup atap. Sementara mesinnya memakai mesin diesel tua yang penuh karat. Matahari semakin menyengat kulit, namun gugusan hutan bakau membuat segar pemandangan. Yang menarik adalah adanya sejumlah rambu-rambu air di sepanjang laguna. Selain menjadi penuntun perjalanan Compreng, rambu-rambu ini juga membantu sampan nelayan yang melewati laguna, baik siang ataupun malam. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya Compreng berlabuh di dermaga Matoan di Desa Ujung Alang. Kita sampai di dermaga Motean di Desa Ujung Alang, butuh waktu 2 jam perjalanan untuk menuju ke Kampung Laut menggunakan Compreng kayu ini, pemirsa. Tidak hanya persoalan akses yang masih sulit, namun juga beragam sarana penunjang bagi kehidupan masyarakatnya juga sangat terbatas. Potret Desa Kampung Laut hari ini akan ada di Indonesiaku selengkapnya. Desa Ujung Alang memiliki jumlah penduduk terpadat di Kampung Laut. Sejarah Kampung Laut bisa dilihat di sini. Dahulu, tidak ada daratan di sini. Rumah dengan tiang penopang 4 hingga 7 meter yang ditancapkan ke dasar laut sebagai tempat tinggal. Abrasi Segara Anakan mencapai 1 juta meter kubik setiap tahunnya. Rumah-rumah panggung mulai menghilang, berganti bangunan-bangunan permanen. Hanya butuh 3 dasawarsa. Gubuk-gubuk itu pun kini menjelma menjadi perkampungan. Masyarakat Kampung Laut sangat tergantung dengan sumber daya alam Segara Anakan. Hutan mangrove Segara Anakan menjadi ladang makan warga.
Dari sinilah mereka mencari rajungan, kepiting, ikan, dan berbagai jenis kerang. Kerang totok menjadi andalan warga. Kawasan bakau yang diselimuti rawa serta lumpur menjadi habitat ideal kerang totok. Tak ayal, jumlahnya yang melimpah menjadi pilihan menambah penghasilan selain melaut. Kerang totok kampung laut bahkan sampai di pasaran kota Cilacap. Namun, sebenarnya berburu kerang totok bukan hal yang gampang. Tempat hidupnya lumpur, terkadang cukup menyulitkan. Butuh kecermatan dan ketelitian tinggi melihat kerang di bawah bakau yang dipenuhi ranting-ranting nipah ini. Sudah hampir 2 jam, Didik dan beberapa nelayan lain berendam menyusuri lumpur di salah satu sudut perairan Segar Anakan. Saat kondisi air surut, adalah waktu yang paling tepat untuk mengumpuli totok sebanyak-banyaknya. Didik seolah tak peduli dengan lumpur yang berlumuran di badannya. Matanya sangat awas dengan keberadaan totok yang tak terlihat secara kasat mata. Tangannya begitu terampil mengerus satu persatu totok dari dalam lumpur tebal. Bermodal ember plastik, ia terus merangkak menyusuri rawa bakau, mengumpulkan kerang totok satu demi satu. Nanti dijualnya berapa kalau sekarang udah agak ini, dia kalau satu ember segini, dia penuh, dia 6.000. Oh, 6.000. Itu per kilo ya? Enggak per kilo, per ember. Per ember. Oh, takarannya ember. Iya. Nanti jualnya mentah kayak gini atau Iya, diolah? mentah kayak Oh, gini. mentah. Satu hari bisa dapat berapa? Kadang 10, kadang 8, kadang ada yang 13, 11 gitu aja. Oh, Tergantung banyak totoknya enggak. 13 ember gitu, Ya, 10 kadang ember. ya 10. Ember sudah penuh kerang. Saatnya kerang dipindah ke atas perahu. Ancaman ranting tajam dan hewan berbisa yang sewaktu-waktu mengancam jiwa tak lagi dipusingkan Didik. Karena hanya ini yang bisa ia kerjakan untuk memenuhi kebutuhan perut dan keluarganya. Sebelum dijual, kerang totok yang terkumpul biasanya dicuci dan dibersihkan dari lumpur yang menempel. Matahari mulai tinggi. Sampan kami bergerak pulang. Kerang totok yang terkumpul hari ini akan segera dijual ke salah satu pengepul. Sistem penjualan melalui pengepul masih berlangsung di kampung laut. Sistem ini sedikit banyak merugikan para nelayan. Terkadang mereka harus berkompromi dengan harga yang kerap berubah-ubah. Jarak yang jauh di tengah laut kerap menjadi hambatan untuk menjual kerang totok di pasar kota Cilacap. Pak, kalau satu hari itu bisa berapa kilo ngerebus totok? Satu kali ya 20 kilo dapat. 20 kilo dapat ya? Oh. Terus nanti dijualnya udah jadi begini ya Pak? Udah matang gitu ya? Yang udah matang ini sudah dari sekarang. Oh. Kalau udah jadi begini, harganya berapa? Harganya ya itu kalau sekarangnya 15.000, kalau dijual di kapul 13. Jadi nggak ada yang tetap gitu ya harganya. Selain transportasi, masalah air bersih nampaknya setali 3 uang. Di kampung laut, air bersih adalah hal yang mahal. Bak-bak penampungan di setiap rumah warga hanya berfungsi ketika musim hujan saja. Program pengadaan air bersih pernah mampir di kampung ini. Hanya saja kelanjutannya entah kemana, mangkrak di tengah jalan. Setiap hari, 16.000 jiwa di Segar Anakan berjuang untuk mendapatkan air bersih. Saya menumpang perahu milik salah satu warga. Kali ini, tujuan saya melihat bagaimana warga mengambil air di sumber air bersih. Lalu lalang perahu yang pulang pergi mengambil air menyulitkan saya menuju lokasi sumber air. Jarak 2 km dengan perahu dayung tentu bukan jarak yang pendek. Dan inilah sumber air bersih yang menjadi tumpuan hidup warga kampung laut selama ini.